suatu impian. Aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota. Ku berikan di akhirat kelak. Geser Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan keempat, kita akan membicarakan tentang dampak positif dan dampak negatif terhadap bioteknologi. Materi ini adalah sekaligus materi terakhir dari bab 7 tentang bioteknologi. Sebelum kita membicarakan materi ini, Bapak kembali mengingatkan kepada anak-anakku sekalian bahwa sebenarnya materi ini ada di dalam buku paket anak-anakku sekalian, sehingga Bapak mengharapkan agar supaya lebih banyak, lebih rajin membaca buku paket yang anak-anakku sekalian pegang. Baiklah, kita membicarakan materi hari ini, yaitu dampak bioteknologi. Ada dua macam. Yang pertama, dampak positif, dan yang kedua adalah dampak negatif.
Kita mulai dari dampak positif bioteknologi. Di dalam bidang pertanian, berkaitan dengan pengolahan limbah dapat menghasilkan kompos. Dalam bidang kesehatan, dapat menghasilkan antibiotik, antibodi, dan vaksin. Dalam bidang industri, dapat menghasilkan makanan dan minuman. Anak-anakku sekalian, selain daripada yang ada di dalam slide ini terhadap dampak positif bioteknologi, sebenarnya dampak positif bioteknologi itu banyak sekali. Salah satu yang ada di dalam materi atau di dalam buku paket yang anak-anakku sekalian pegang, itu ada istilah bayi tabung hasil rekayasa genetik. Itu sebenarnya masuk di dalam dampak positif bioteknologi. Kita coba jelaskan menyangkut masalah bayi tabung, kenapa bisa dimasukkan dalam dampak positif. Oleh karena banyak di antara keluarga suami istri yang istrinya tidak memungkinkan terjadinya pembuahan di dalam tubuh istri. Dengan demikian, pasangan suami istri itu bisa berusaha bagaimana caranya agar supaya mereka memiliki keturunan. Maka salah satu caranya adalah menyangkut masalah proses bayi tabung. Artinya pertemuan sel telur dan sel sperma itu di dalam tabung. Tetapi kalau sudah cukup matang, sel telur yang sudah dibuahi itu, maka akan disuntikkan kembali masuk dalam tubuh istri. Itu dampak positif. Nah, tetapi ada juga dampak negatifnya. Nah, sebentar kita bahas bagaimana dampak negatif daripada bayi tabung itu. Dampak positif yang lain di dalam bidang peternakan itu ada istilah inseminasi buatan. Inseminasi buatan artinya sperma jantan disuntikkan masuk ke dalam tubuh betina. Itu untuk binatang. Menyangkut masalah inseminasi buatan ini, tentu biayanya lebih murah dibanding kalau kita mendatangkan jantan dari luar negeri. Nah, itu juga termasuk dampak positif di bidang peternakan. Selanjutnya, dampak negatif bioteknologi. Di bidang pertanian dapat mengancam kelestarian alam. Pemupukan dan penggunaan insektisida yang berlebihan dapat membahayakan lingkungan. Kenapa pemupukan itu dapat membahayakan kelestarian lingkungan? Apabila terjadi penggunaan pupuk yang berlebihan. Karena kelebihan-kelebihan pupuk itu bisa terbawa oleh arus air sehingga dia bisa masuk dalam lingkungan perairan, misalnya danau,
rawa-rawa, sehingga menyebabkan terjadinya kecepatan tumbuhan yang ada di dalam air tersebut. Katakanlah misalnya, atau contoh adalah eceng gondok. Eceng gondok. Kapan eceng gondok ini tumbuh subur di dalam suatu lingkungan perairan, maka tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup, terutama ikan yang hidup di dalam air itu. Sekaligus dapat menyebabkan pendangkalan. Jadi eceng gondok itu bisa menyebabkan pendangkalan sungai. Kemudian penggunaan insektisida yang berlebihan dapat juga membahayakan lingkungan, bahkan bisa mematikan makhluk hidup yang berguna. Insektisida itu adalah nama umum untuk memberantas hama jenis insekta. Jadi memberantas hama jenis insekta. Asal kata dari insekta. Insekta, serangga. Sida itu kimia, nama-nama kimia itu. Jadi insektisida, zat kimia yang dipakai untuk memberantas hama jenis insekta. Tetapi apabila pemanfaatan atau penggunaan ini berlebihan, maka bisa mempengaruhi matinya organisme yang bermanfaat yang lain. Sehingga dalam penggunaan zat kimia ini memang perlu kita hati-hati. Ya, kita hati-hati dalam pemanfaatannya. Takarannya harus tepat. Katakanlah misalnya, kalau insektisida ini kita mau pakai memberantas hama insekta di tumbuhan padi, maka tentunya takaran harus tepat. Sebab kalau tidak, bisa menyebabkan insekta ini tidak mati, bahkan dia bisa tahan terhadap zat kimia itu. Jadi jenis-jenis insektisida itu ada namanya fungisida. Fungi asal kata dari jamur, fungi jamur. Sida zat kimia. Berarti fungisida adalah zat kimia yang dipakai untuk memberantas jamur. Yang lain ada istilahnya algasida. Alga, tumbuhan alga, tumbuhan ganggang. Nah itu juga, kalau ada tumbuhan alga yang menjadi pengganggu tumbuhan lain, maka bisa dipakai algisida tadi. Oleh karena itu, penggunaan pupuk, penggunaan insektisida di dalam bidang pertanian, sekali lagi, agar supaya tidak merusak kelestarian alam atau kelestarian lingkungan, maka perlu penggunaannya atau pemanfaatannya betul-betul tepat sasaran. Yang kedua, bioteknologi di bidang kesehatan bisa menyebabkan terjadinya reaksi alergi karena mengkonsumsi produk-produk yang dibuat. Kita ketahui bahwa obat-obat yang diproduksi
itu umumnya menggunakan zat-zat kimia. Oleh karena itu, penggunaan obat dalam bidang kesehatan itu perlu juga harus melalui resep dokter. Karena kenapa? Suatu penyakit yang terdapat pada seseorang, penyakitnya sama dengan orang lain, itu belum tentu obatnya bisa sama. Bisa sama. Karena kenapa? Kondisi kesehatan seseorang itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Oleh karena itu, sangat diharapkan apabila kita mau mengkonsumsi obat, maka seharusnya obat-obat yang kita konsumsi itu adalah obat-obat yang memang sudah ada resep dari dokter. Nah, ini dua dampak bioteknologi di dalam bidang kehidupan kita, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, Bapak mau menyimpulkan secara keseluruhan tentang materi ini, ya, yang berhubungan dengan peningkatan produksi pangan melalui bioteknologi. Yang pertama adalah ada namanya revolusi hijau, peningkatan produksi pangan melalui pertanian. Ada 5 langkah yang sering digunakan oleh petani untuk meningkatkan hasil pertaniannya di bidang revolusi hijau. Yang pertama adalah pengolahan tanah dengan baik. Yang kedua, penggunaan bibit unggul. Yang ketiga, pemupukan. Yang keempat, pengairan. Yang kelima adalah pemberantasan hama dan penyakit. Ini adalah 5 langkah untuk peningkatan produksi pertanian untuk revolusi hijau. Namanya panca usaha tani. Jadi 5 langkah tadi itu biasa disebut panca usaha tani. Artinya 5 usaha-usaha petani yang harus dilakukan agar supaya proses produksi pertaniannya bisa meningkat. Sedangkan revolusi biru itu berhubungan dengan bagaimana bisa memanfaatkan kekayaan alam di laut. Banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang ada di laut bisa diolah menjadi bahan makanan. Jadi istilahnya revolusi biru. Ya, kesimpulannya di situ kalau berhubungan dengan tanah-tanah pertanian berarti revolusi hijau, sedangkan kalau berhubungan dengan pemanfaatan laut itu adalah revolusi biru. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua adalah hubungannya dengan rekayasa genetika. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bicarakan bahwa namanya rekayasa itu adalah sengaja dibuat atau dibikin-bikin, tapi tujuannya ada. Iya, ingat, genetika, ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat keturunan. Jadi kalau rekayasa genetika berarti
sifat-sifat itu sengaja dibuat, sengaja direkayasa. Tujuannya adalah agar supaya dapat menghasilkan turunan yang baik. Salah satu tanaman hasil rekayasa genetika itu ada namanya istilah tanaman transgenik. Ya, ada contohnya itu kapas. Jadi kapas itu sudah ada diperoleh dari rekayasa genetika. Kemudian bayi tabung, di dalam buku paket anak-anakku sekalian sudah ada itu bayi tabung yang dihasilkan oleh dokter-dokter Indonesia. Satu, masyarakat Indonesia ini sudah ada 2 orang anak yang dilahirkan dari proses bayi tabung. Yang pertama itu di orang Indonesia yang ke Australia, jadi dilahirkan di sana. Yang kedua memang sudah ada di Indonesia, dibuat oleh dokter Indonesia sendiri. Di dalam buku paket kalian itu ada. Saya minta agar supaya itu dibaca, dipelajari dengan baik. Lagi, bayi tabung itu bisa masuk dalam dampak negatif bioteknologi apabila dia dimanfaatkan tidak sesuai dengan jalurnya. Contohnya bayi tabung, karena dia diproduksi di luar tubuh, maka bisa saja sel telur ibu yang lain dibuahi oleh sel sperma yang lain. Nah, ini dampak negatif. Tetapi kalau sel telurnya istri, spermanya suaminya sendiri, itu bisa dampak positif. Karena ada keluarga yang tidak memungkinkan terjadi pembuahan dalam tubuh istrinya. Tetapi dampak negatifnya kalau ini disalahgunakan. Disalahgunakan dalam pengertian bahwa sel telur dari perempuan lain, sperma dari laki-laki lain. Kemudian kalau terjadi pembuahan, bisa lagi disuruh perempuan lain yang hamilkan. Nah, ini bahayanya ini. Ya, dengan perkembangan ilmu dan teknologi itu sangat bahaya. Ya, sangat bahaya. Kalau kita tidak mampu memanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, itu seperti yang Bapak sampaikan dari awal tadi, bayi tabung itu bisa masuk dalam dampak positif, bisa juga masuk dalam dampak negatif. Kesimpulan yang terakhir dari pertemuan kita adalah bahwa di bidang pertanian, pemanfaatan pupuk dan pemanfaatan insektisida itu perlu kita hati-hati, karena dia bisa dapat merusak lingkungan. Artinya di dalam lingkungan itu kan ada istilahnya rantai makanan. Rantai makanan. Peristiwa makan dan dimakan dalam urutan tertentu. Kalau fungisida tadi, insektisida tadi, yang memang tujuannya hanya untuk memberantas hewan-hewan serangga, tetapi karena pemanfaatannya berlebihan, bisa saja dimakan atau masuk dalam tubuh hewan-hewan tertentu. Ya, karena dia ketumbuhan, nanti tumbuhan masuk ke dalam hewan pemakan tumbuhan. Bisa juga masuk ke dalam tubuh manusia.
bagi manusia yang senang mengkonsumsi tumbuhan atau manusia yang senang mengkonsumsi hewan. Nah, itu kan namanya proses rantai peristiwa ini, peristiwa. Ya, makan dan dimakan dalam urutan tertentu. Ini adalah kesimpulan yang ketiga dari materi kita sekaligus mengakhiri bab 7. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tanah yang kita tempati. Ada di dalam buku paket itu pokok bahasan berikutnya. Untuk semester genap ini biologi itu cuma 3 pokok bahasan. 3 pokok bahasan. Ini sudah selesai 1 pokok bahasan. Untuk hari ini demikian. Sebelum Bapak tutup, ada tugas yang diberikan itu Bapak mohon agar supaya dikerjakan, dikumpul sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan apabila dari pertemuan kita selama 4 kali ini ada sesuatu yang tidak benar, Bapak sampaikan, maka yakin dan percaya bahwa yang tidak benar itu adalah datangnya dari saya pribadi, tetapi yang benar itu anak-anakku sekalian harus yakin bahwa kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.